Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Iman Alvino Putra Wijaya dengan NPMB 1A023178. Di sini saya akan membuat tugas hukum acara pidana tentang apa itu penyitaan dan tata cara penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyitaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 huruf 16 dikatakan bahwa penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Benda yang disita dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Jadi, penyidik berwenang untuk menyita barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, apapun bentuk barangnya. Kemudian, dalam pasal 38 ayat 1-nya dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Jadi rekan-rekan, untuk menyita, penyidik memerlukan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Nggak sembarang penyidik bisa langsung melakukan penyitaan. Pasal 38 ayat 2-nya, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jadi, penyidik boleh saja melakukan penyitaan selama dalam keadaan yang mendesak, dan barang yang disita adalah barang yang bergerak, dan setelah melakukan penyitaan harus segera melaporkan tindakan penyitaan tadi ke pengadilan negeri setempat. Dalam pasal selanjutnya, pasal 39 ayat 1, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Jadi, interpretasi dari pasal 39 ayat 1 huruf A dikatakan bahwa benda apapun atau benda atau tagihan apapun yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat disita. Kemudian dalam huruf B-nya, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Nah, contoh benda langsung dalam tindak pidana dalam kasus pembegalan contohnya, benda langsungnya adalah sajam. Nah, sajam itu dapat disita. Kemudian dalam huruf C-nya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Rekan-rekan pernah dengar nggak tentang kasus korupsi, kemudian sang koruptor ini menumburkan mobilnya ke tiang listrik untuk menghalangi proses persidangan. Nah, yang menjadi benda yang menghalang-halangi adalah mobil. Jadi dalam perkara ini mobil dapat disita. Dalam huruf D-nya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Nah, contohnya saja dalam kasus pencurian nih, duplikasi kunci misalnya. Nah, kunci yang diduplikat tadi itu bisa disita karena benda yang dibuat untuk melakukan tindak pidana. Huruf E-nya, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Contohnya lagi dalam tindak pidana pembegalan nih, misal ada orang yang membegal menggunakan senjata tajam, dia menggunakan motor, benda langsung tindak pidananya kan sajamnya tadi, sedangkan benda tidak langsungnya adalah motor. Jadi dalam keadaan ini motor juga bisa disita. Kemudian dalam pasal 39 ayat 2-nya, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1. Jadi sepanjang memenuhi ketentuan ayat 1, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot dapat juga disita. Kemudian dalam pasal 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat
yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Nah, dalam maksud tertangkap tangan adalah sedang dipergunakan. Jadi penyidik langsung menemukan barang tersebut sedang digunakan oleh pelaku. Kemudian dalam pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya dikatakan juga dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya, dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan. Jadi kalau ada barang-barang yang diduga dari tindak pidana dikirimkan menggunakan paket, penyidik juga dapat menyita barang tersebut. Kemudian dalam pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam ayat 1-nya, penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Jadi penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda tadi atau pemilik benda tersebut. Kemudian pemilik benda tersebut diberikan surat tanda penerimaan. Kemudian dalam ayat 2-nya dikatakan surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Jadi kalau ada surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa saja. Kemudian dalam pasal 43-nya, penyitaan surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain. Kemudian dalam pasal 44 ayat 1 dikatakan benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Kemudian dalam ayat 2-nya, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Jadi setelah benda tadi disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, benda sitaan tadi dilarang dipergunakan oleh siapapun. Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1, dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap, atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut. A. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual atau dilelang, atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Huruf B. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Kemudian dalam pasal 45 ayat 2, hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti. Dalam ayat 3-nya, guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil
dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dalam ayat 4, benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 128, dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita. Penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu. Kemudian dalam pasal 129 ayat 1, penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kepada keluarganya, dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Jadi penyidik ketika menyita barang harus memperlihatkan benda tadi, disaksikan oleh kepala desa, ketua lingkungan, dan juga 2 orang saksi. Kemudian dalam ayat 2-nya, penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi. Dalam ayat 3-nya, dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. Dalam ayat 4-nya, turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya. Orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa. Pasal 130 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1, benda sitaan sebelum dibungkus dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita, dan lain-lainnya, yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam ayat 2-nya, dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Dalam pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan tentang penyitaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.